Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada jemaah sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan berusaha mempertahankan konsistensi dan konsekuensi dari ketakwaan kita itu. Takwa dalam arti kata melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dengan optimal dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah dengan maksimal. Terkait dengan menjalankan ketakwaan dalam bentuk ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, setiap kita memang memiliki keterbatasan dan perbedaan kapasitas yang berbeda-beda. Ada kalanya kita memiliki keterbatasan ilmu, di satu sisi kita memiliki keterbatasan fisik dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah menjalankan ketaatan sebagai bukti takwa kita itu dituntut dengan seoptimal mungkin. Tetapi sebaliknya, dalam kaitan menjauhi kemaksiatan dan larangan-larangan Allah, setiap kita, setiap hamba Allah pasti mampu melakukannya. Karena untuk menghindari atau menjauhi itu tidak dibutuhkan energi tersendiri, sekedar menjauhinya saja. Oleh karena itulah dalam bentuk menjauhi larangan dan maksiat dari Allah, orang bertakwa melakukannya dengan maksimal. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib Al-Fakir ingin mengajak kita semua mentadaburi ayat-ayat Allah berkenaan dengan infak dan sedekah atau sedekah. Mungkin di antara kita sebagian besar, jika tidak 100%, mungkin sekitar 90-95%, tentu memiliki asumsi dan pemikiran bahwa jika kita mengeluarkan infak sedekah, maka kita memberikan kebahagiaan kepada para mustahik atau munfik yang menerima infak sedekah kita. Ini anggapan yang keliru. Mari saudara-saudaraku, khatib mengajak kita paradigm shift. Kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Kitabullah tentang infak dan sedekah. Dan ini insya Allah akan merubah pikiran kita dari tadinya merasa bahwa kita yang memberikan kebahagiaan kepada yang menerima, sebaliknya padahal menurut Al-Quran, kitalah yang berbahagia dengan mengeluarkan infak sedekah itu. Ini buktinya.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan infak yang kalian tanamkan di jalan Allah, ibarat kalian menanam sebutir biji, lalu Allah tumbuhkan 7 buah cabang, dan masing-masing cabang Allah keluarkan 100 buah. Jika kita gunakan bahasa investasi sekarang dalam ilmu ekonomi kita, ibaratnya kita menginvestasikan 1 juta rupiah, Allah balas dengan 700 juta rupiah. Tetapi itu pun minimal. Karena di bagian akhir dari ayat ini, Allah menutup ayat dengan Wallahu yudha'ifu liman yasha, Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan sekehendaknya. Dan Allah sungguh maha cepat perhitungan dan maha teliti. Melalui ayat ini sangat jelas bagi kita semua, jika kita sebagai orang bertakwa, dan salah satu bukti bertakwa adalah kita menginfakkan harta kita atau mensedekahkan harta kita, itu pada dasarnya agregatnya akan kembali kepada kita, yaitu Allah janjikan lipatan harta kita 700 kali lipat. Lipatan itu baik berupa finansial maupun finansial dan non-finansial. Contohnya yang non-finansial, misalnya Allah tumbuhkan rasa kebahagiaan pada diri kita, sehingga dengan rasa bahagia itu kita mampu bekerja mencapai target, mampu bekerja dengan ikhlas dan senang hati. Di samping itu juga Allah akan limpahkan kebahagiaan lain berupa keluarga sakinah, istri yang solihah, anak-anak yang cerdas, solih dan soliha, dan juga karir kita akan meningkat akibat dari kita bekerja dengan bahagia, akibat kita berbahagia karena tadi infak yang kita salurkan akan Allah balas dengan 700 kali lipat, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Untuk siapakah infak sodakoh kita itu? Pertama-tama, infak sodakoh itu sebagaimana Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran juga. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa fir riqab. Dan belanjakanlah dan salurkanlah harta yang kalian cintai ala hubbihi. Kepada siapa? Kepada kerabat, tentu saja kerabat yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang meminta-minta, dan membebaskan perbudakan. Sedangkan di ayat lain di Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah juga menegaskan, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnas sabil. Lalu para ulama membagi bahwa yang pertama tadi adalah sasaran untuk infak sedekah, sedangkan At-Taubah ayat 60 secara spesifik adalah sasaran untuk pengeluaran zakat. 8 asnaf tadi adalah yang menerima zakat
Sedangkan yang 6 tadi yang disebutkan di Al-Baqarah 177 adalah penerima infak sedekah kita. Tetapi pada dasarnya, apakah itu zakat, apakah itu infak, apakah itu sedekah, itu hanya pembagian fikih untuk sistematika dalam ilmu fikih saja. Pada dasarnya, pada prinsipnya, pengeluaran harta itu adalah bagian dari bukti ketakwaan kita dan sekaligus akan mengembalikan kebahagiaan dan keuntungannya buat diri kita dan keluarga inti kita. Ilmu pengetahuan dewasa ini dari ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa apabila kita senang giving, senang memberi, maka itu akan membangkitkan suatu hormon kebahagiaan yang disebut dengan hormon endorfin. Itu hormon akan menciptakan kebahagiaan setiap kali kita memberikan dengan ikhlas apa yang menjadi milik kita kepada orang lain, terlebih orang-orang itu adalah berada dalam kerabat kita. Apakah dia kita, tante kita, keponakan kita, sepupu kita, atau jumlah kerabat, atau di luar itu jika kerabat-kerabat kita adalah orang-orang yang semuanya orang mampu, maka barulah kita berikan di luar kerabat kita. Hal ini membuktikan, mari kita paradigm shift, kita rubah paradigma kita, bahwa jangan lagi kita anggap bahwa kalau kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, seolah-olah kita yang memberikan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran itu mengembalikan kebahagiaan itu kepada kita. Baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti untuk kebahagiaan di akhirat kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zirkil hakim. Aqulu qawli haza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikati musabbihan bi khussi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر